Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan tugas proyek matkul algoritma pemrograman yang berjudul Analisis Distribusi Frekuensi Jarak Rumah ke Kampus Mahasiswa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Andromeda Ahmad Nugroho sebagai moderator dan menjelaskan pendahuluan. Saya Rifandi Abdullah Ilham yang akan menjelaskan langkah-langkah algoritma dan pseudocode. Saya Muhammad Arik Lubis sebagai demonstrasi program. Saya Muhammad Hafiz Maulana sebagai pendokumentasi dan memberikan rekayasa data. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan salah satu konsep dasar dalam statistika yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas supaya data lebih mudah dipahami. Dalam kehidupan, distribusi frekuensi digunakan untuk menganalisa data seperti nilai mahasiswa, tinggi badan, maupun jarak tempuh. Pada proyek kami memilih topik jarak rumah ke kampus mahasiswa. Data ini dipilih karena relevan dengan kehidupan mahasiswa dan mudah dipahami. Proyek ini bertujuan untuk menerapkan konsep algoritma dan pemrograman dalam menyusun tabel distribusi frekuensi secara sistematis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revandi. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah algoritma yang kami pakai. Perancangan algoritma pada penelitian ini kami tujukan untuk menyusun proses sistematis dalam membentuk tabel distribusi frekuensi jarak dari rumah ke kampus. Langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu diawali dengan menjalankan program sebagai titik awal pengolahan data. Yang kedua, input data jarak rumah ke kampus. Lalu menghitung jumlah data N. Data N ini adalah jumlah keseluruhan banyaknya data. Lalu menentukan jumlah kelas dengan menggunakan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali logaritma 10 dikali dengan N tadi. Lalu menentukan data maksimum dan minimumnya, dan juga menghitung rentang data dari R. Rentang data itu R sama dengan data maksimum dikurang data minimum. Lalu menghitung panjang interval kelas dengan rumusnya I sama dengan R tadi dibagi dengan K. Lalu menentukan batas setiap kelas berdasarkan nilai interval. Sistem menentukan batas awal dan batas akhir setiap kelas distribusi. Yang kesembilan, menghitung frekuensi setiap kelas. Sistem menghitung jumlah data yang masuk ke dalam setiap interval kelas. Yang ke-10, menampilkan tabel distribusi frekuensi. Hasil perhitungan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi yang memuat interval kelas dan frekuensinya. Baru yang terakhir, proses algoritma berakhir setelah tabel distribusi frekuensi ditampilkan. Lalu pseudocode-nya. Pseudocode digunakan untuk menggambarkan logikanya. Yang pertama, proses dimulai dengan menerima input data jarak rumah ke kampus. Yang kedua, sistem menghitung jumlah data N. Yang ketiga, jumlah kelas ditentukan dengan rumus Sturges seperti yang tadi. Lalu sistem mencari nilai maksimum dan minimum hingga nanti mencari panjang interval kelasnya. Selanjutnya, sistem memberikan kelas-kelas. Setiap data dihitung dan dikelompokkan ke dalam kelas yang sesuai untuk memperoleh frekuensi. Hasil akhirnya ditampilkan, dan itu adalah akhir dari algoritma dan pseudocode yang kami punya. Sekian. Selanjutnya untuk kode dan demonya akan dijelaskan oleh teman saya Arik Lubis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi programnya. Sebelum itu kita run terlebih dahulu programnya. Baik, dapat dilihat di sini, masukkan jumlah data. Kita masukkan jumlah datanya yaitu 40. Di sini dia meminta untuk masukkan data-datanya, seperti data ke-1. Muhammad Data, Hafiz Maulana, mohon data-datanya. data pertama 3,
Ya, ke 27, ya, 23, ya. 10, Berapa? 10, 10, 1, 1, 4, 4, 9, 9, 2, 2, 2, 2, 22, 22, 18, 18, 2, 12, 12, 15, 5, 8, bentar, berapa? 8, ya 8, 1, 9, 12, 20, 18, 16, 5, 2, 8, 22, 11, 7, 4, 3, 15, 5, 1, 7, 13, 4, 17, 20, 7, 2, 2. Baiklah, kita mendapatkan hasilnya di sini. Di mana di sini dapat dilihat hasil perhitungannya ialah jumlah data. Seperti kita masukkan tadi, bahwa kita masukkan data yang berjumlah 40. Dan jumlah kelasnya ialah 6. Dan interval kelasnya adalah 4. Di mana dapat dilihat di sini bahwa jumlah kelasnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan interval kelasnya adalah 4. Di mana dari 1 sampai 4, 5 sampai 8, 9 sampai 12, 3 sampai 16, 17 sampai 20, 21 sampai 24. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman saya Arik Lubis. Mungkin segitu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.